Alhamdulillahirrahmanirrahim, besok sudah bisa mendaftar di seleksi P3K CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya surat terbaru dari tim BKN atau tim panitia seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Dan ini terkhusus untuk teman-teman pendaftar P3K tahun 2024 atau P3K CPNS tahun 2024. Nah, sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan channel akun pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke, ini merupakan video kedua penjelasan dari video sebelumnya ya. Sebelumnya masih kurang jelas dan ini mungkin lebih lengkap ya dibandingkan video sebelumnya. Nah, ini sebenarnya surat yang sudah kemarin saya bahas ya. Surat yang sudah kemarin saya bahas itu mengenai, tunggu ya, ini surat, Oke, surat terbaru ini pada 27 September ya tahun 2024. Nah, isi itu kakak kesimpulkan aja ya supaya teman-teman tidak membaca ini karena terlalu banyak. Poin-poin aja ya. Jadi pertama itu P3K, seleksi P3K yaitu didasarkan pada keputusan menteri. Ini ya, Menteri 347, 48 sama 49 tahun 2024 tentang mekanisme pemerintah atau P3K ya di sini ya, sampai ini semua informasinya ada di keputusan Menteri Pan RB nomor 347 di sini ya. Mungkin next kita akan bahas ya bagaimana cara sistematika dan sebagainya ya gitu ya. Oke, selanjutnya ada beberapa prioritas kelulusan. Yang pertama itu ada 4 poin ya, ada 4 poin di sini. Pertama, pelamar prioritas itu pelamar prioritas guru dan D3 bidan tahun 2024. Ini selanjutnya X tenaga honorer kategori X2. Selanjutnya tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Selanjutnya adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PBG untuk formasi guru di instansi daerah. Ini yang prioritas kayak ya. Jadi ini secara ini artinya dalam semua seleksi P3K ada 4 poin ini yang paling prioritas. Kalau tidak terisi baru teman-teman bisa dari non ke 4 ini gitu. Jadi yang paling utama itu dari 4 ini diloloskan dulu gitu guys ya. Ada pelamar prioritas untuk guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 dan seterusnya, ini ada 4 poinnya. Jadi teman-teman harus pahami apakah teman-teman masuk di 4 kategori itu atau tidak. Nah, selanjutnya ini seleksi pengadaan P3K tahun 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K formasi tahun 2024. Jadi yang mendaftar untuk prioritas itu 4 ini ya. Ada 4 poin tadi yang kakak jelaskan tadi ini ya. Ini semuanya yang wajib, bukan wajib ya. Kalau misalnya teman-teman mau lulus, kalau bisa dalam 4 kategori ini teman-teman mendaftarlah gitu guys ya. Poin kedua ini menjelaskan. Nah, poin ketiga itu jadwal seleksi itu bagi pelamar 1 huruf A, B, C sebagaimana lampiran 1, sedangkan jadwal pengadaan P3K bagi pelamar pada 1D sebagaimana lampiran 2. Jadi ternyata itu terbagi 2 jadwal guys ya. Yang satu itu untuk A, B, C itu dari pelamar prioritas sampai di tenaga non-ASN terdata di BKN itu di lampiran 1, jadi jadwal pertama. Nah, untuk jadwal kedua itu tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG ada untuk formasi guru di instansi daerah. Jadi ada 2. Kalau teman-teman termasuk di A sampai C, teman-teman mengikuti jadwal yang pertama. Kalau teman-teman masuk di bagian D, teman-teman mengikuti yang lampiran kedua atau jadwal yang kedua gitu guys ya. Nah, selanjutnya waktu pendaftaran pada pelamar pada huruf A di D1D dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CSN. Cocok ya. Jadi masih sementara CPNS juga guys ya. Selanjutnya BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf D sehingga perlu diberikan alokasi waktu. Mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi. Nomor 5 poin lagi. Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar. Angka 1D sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang.
Nah, jadi tadi dibagi dua jadwal ya. Jadwal pertama itu untuk 1 ABC. Jadwal kedua itu untuk 1D. Nah, untuk 1A sampai C itu untuk ini, pelamar prioritas. Oke. Selanjutnya X tenaga honorer. Selanjutnya tenaga non ASN yang terdata di pangkalan database BKN. Nah, untuk jadwalnya kemana sudah kita bahas guys ya. Untuk besok, jadi besok itu sudah bisa daftar, yakni di tanggal 1 sampai 20 Oktober. Itu sudah bisa daftar guys ya. Nah, seleksi administrasi dari 1 sampai 29 Oktober. Berbeda dengan jadwal yang di kedua atau lampiran kedua untuk 1D. Kalau untuk 1D ini di bagian sini guys ya, di bagian sini. Nah, ternyata dia itu dibuka untuk pendaftaran seleksi itu tanggal 17 November. Jadi ada terpaut sekitar, berarti cukup lama ya, 1 bulanan lebih terpaut angka, karena di sini tadi tanggal berapa ya? Di sini itu tanggal 1 Oktober dan untuk periode kedua itu di tanggal 17 November, hampir 1 bulan 3 mingguan ya. Seleksi administrasi ini dari 16 Desember sampai 3 Februari tahun 2025. Ini pasca pengumuman CPNS ya kalau ini ya. Kalau ini untuk tadi tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru dan sebagainya. Jadi ini yang apa ya, yang tidak termasuk di 1ABC, yakni umum ya. Ini bisa diaktif yang bisa dikategorikan sebagai tenaga honorer yang tidak masuk di database BKN, karena ini kuncinya itu adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini persyaratannya juga pasti ada surat dari pemerintah setempat gitu ya. Tapi honorer yang tidak terdaftar di BKN, artinya kalau terdaftar di BKN kalau salah itu paling lambat itu kemarin di tahun 2023 kalau salah, 2023 atau 2021 saya lupa ya. Intinya ada datanya di tim BKN, kalau tidak ada mengikuti di yang kedua. Jadi ini harusnya nanti ada persyaratan dari surat pemerintah daerah untuk memastikan bahwa memang si A itu benar-benar sudah aktif bekerja di pemerintahan itu sendiri ya. Gitu ya. Selanjutnya pengumuman untuk SKD-nya kita coba lihat langsung saja ya. SKD-nya yang kedua mana ya SKD? Ini seleksi kompetensi itu tanggal ini 17 April. Ini yang untuk yang kedua, periode kedua. Untuk periode pertama itu ingat ya 17 April ini 2 Desember. Wah, jadi jauh banget ya. Beda. Nah, intinya teman-teman, pastikan ya teman-teman, kalau masuk di 1ABC, teman-teman memastikan mengikuti ini jadwal ini. Pertama, kalau sudah di 1D atau yang non honorer yang tidak termasuk di data BKN, teman-teman bisa mengikuti di bagian kedua gitu guys ya. Oke, sudah oke ya. Jadi nanti pengumuman akhirnya ini hasil kelulusan di 24 sampai 31 Desember kalau di tahapan pertama untuk P3K. Untuk tahapan kedua itu di tanggal ini 22 sampai 31 Mei. Itu ya. Itu merupakan menurutnya ini perbedaan yang signifikan dan teman-teman harus tahu. Perbedaan antara 3 poin tadi ya, yang 1ABC sama 1D. Itu teman-teman harus pahami supaya teman-teman tidak salah mendaftar nanti. Jangan sampai teman-teman di posisi 1D tapi mendaftar di 1ABC, itu tidak sesuai persyaratan dan otomatis akan gugur. Tapi kalau teman-teman misalnya di persyaratan 1D dan mengikuti 1D, jadi cocok gitu ya. Jadi sesuaikan dengan persyaratannya teman-teman. Teman-teman itu masuk di bagian mana gitu guys ya. Oke. Mungkin sekian ya video dari kakak. Kalau nanti ada kurang mengerti silahkan di kolom komentar. Nanti kakak akan jawab sebisanya kakak. Oke, sekian ya video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.